Kita masuk ke bahasan surat Al-Fatihah. Ya, dia disebut yuqalah Al-Fatihah, dikatakan sebagai Al-Fatihah, ai Fatihatul Kitab khattan. Dia sebagai pembuka kitab Al-Quran. Jadi memang secara tertulis ini surat ini paling pertama pembuka. Jadi disebut Fatihah itu karena dia paling depan. Ya. Juga wabiha tuftatahu al-qira'atu fi shalawat. Yang juga dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan, artinya bacaan di dalam itu dimulai di dalam sholat. Dalam sholat itu bacaannya mulai dengan Al-Fatihah. Sehingga salah satu sisi dinamakan Al-Fatihah. Ya. Nah, kemudian sedikit ini masalah ulumul Quran, ya, pengetahuan bahwasanya Al-Quran itu sudah ada secara utuh diisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz sebelum diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Ya. Jadi itu sudah ada utuh. Beserta kemudian susunannya, urutannya sudah lengkap begitu. Lalu kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, diawali surat Al-Alaq 1-5 dan seterusnya. Artinya ini kan sering muncul pertanyaan, kan yang turun pertama itu Al-Alaq, ya. Kok yang pertama di dalam mushaf itu Al-Fatihah? Kok urutannya sedemikian rupa, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya? Nah, itulah yang seperti saya sebut tadi, bahwasanya Al-Quran itu secara susunan itu sudah ada secara utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Nah, menurunkannya memang tidak berdasarkan urutan mushaf, tapi disesuaikan dengan kondisi. Namun setiap kali malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, itu sekaligus disampaikan letaknya, ya. Sekaligus disampaikan ini posisinya di mana, lalu kemudian di murajaah secara keseluruhan di setiap bulan Ramadan. Jadi urutan itu sifatnya tauqifiyah, ya. Jadi urutan mushaf itu sifatnya adalah wahyu atau tauqifiyah. Termasuk cara bacanya itu semua sifatnya tauqifiyah. Mana tauqifiyah itu artinya semua bersumber dari wahyu. Jadi tidak ada ranah ijtihad di situ. Ya. Jadi tidak ada ranah ijtihad, tapi semua bersumber wahyu. Itu makna tauqifiyah. Termasuk tadi cara bacanya. Kenapa ini dibaca sama, jelas, tebal, tipis, ya, sampai mangap, mingkemnya, itu semua bersumber dari wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril kepada para sahabat seterusnya sampai kita. Inilah yang menjadi juga salah satu keistimewaan dari Al-Quran, terjaga bahkan sampai cara bacanya, sampai mangap, mingkemnya, itu gambarnya. Sehingga ada istilah periwayatan bacaan itu yang disebut sanad yang bersambung pada Rasulullah SAW. Itu yang kemudian yang dimaksud itu untuk menjaga bacaan itu sebagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu. Dan kembali ke sini, jadi artinya urutan Al-Fatihah di depan itu yang memang sudah dari wahyu itu, sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyebutannya Al-Fatihah, ya, karena dia sebagai pembuka dari Al-Quran ini. Kemudian juga dinamakan wa yuqalu laha aidan ummul kitab, ummul Quran. Di sebagaimana ini sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan beliau sahihkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya surah Al-Fatihah ini ummul Quran. Ada ummul Quran, ummul kitab, atau ummul kitab. Karena
Salah satu penamaan Al-Quran ada Alkitab. Was-sab'ul matani. Ada juga disebut as-sab'u matani. Sab'u artinya 7 matani yang berulang. Ini Allah sebut di dalam surat Al-Hijr, disebut apa? Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim. Dan sungguh kami telah berikan padamu dari kitab ini sab'un matani. Yang disebut sebagai sab'un matani itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi kenapa disebut sab'un matani? Yang jelas sab'u karena ayatnya ada 7. Matani karena dia surat ini selalu diulang-ulang di dalam surat. Jadi matani itu yang berulang. Ya. Jadi selalu diulang-ulang bacaannya. Sehingga disebut as-sab'ul matani. Dan ini baru dari sisi penamaan ya. Disebut Fatihah, Al-Fatihah, Ummul Quran atau Ummul Kitab, ada sab'ul matani. Bahkan juga ada yang menyebut surat As-Salat. Ya, ada yang menyebut surat Salat. Karena dia menjadi rukun dari salat. Sehingga ada yang mengutlakkan surat Al-Fatihah itu adalah surat salat. Gitu. Tidak ada penamaan lain. Kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir di sini, ini tafsir yang kita gunakan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Walaupun seringkali dalam menyampaikan biasanya juga saya tambahkan selengkapi dari berbagai referensi yang lain. Tidak hanya dari sini, tapi jadi rujukan utama tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya qala Bukhari di awal kitab tafsir, Imam Bukhari mengatakan dalam permulaan kitab tafsir yang mengatakan Rasulullah Ummul Kitab dinamakan Ummul Kitab. Kalau tadi jelas disebut Al-Fatihah sudah jelas hikmahnya, disebut sab'u matani. Ini sekarang kenapa disebut Ummul Kitab? Sebagaimana kata ummu itu jelas maknanya ibu, ya. Nah, kita ada istilah ibu kota, gitu ya. Ada Ummul Qura. Ini Ummul Kitab. Kata Imam Bukhari disebutkan li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahif. Karena dengan Fatihah ini dimulai penulisannya dalam mushaf. Jadi karena ditulis di awal mushaf juga di samping disebut Fatihah juga disebut Ummul Kitab itu juga karena faktor itu. Juga wa yabda'u bi qira'atiha fi shalah juga karena dimulai bacaannya dalam salat Al-Fatihah. Wa qila dan juga dikatakan innama sumiyat bidzalika, sesungguhnya dinamakan seperti itu, artinya dinamakan Ummul Kitab. Kalau terjemah bebasnya induk ya, induk kitab. Jadi Ummul Kitab bisa, kalau umum kan makna letterleknya ibu ya. Tapi disebut bisa juga dimanakan induknya Al-Quran ya. Kalau terjemah bebasnya jangan induknya Al-Quran, artinya disebut Ummul Kitab liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanathu, karena kembalinya seluruh makna Al-Quran ya. Jadi kembalinya makna-makna Al-Quran seluruhnya itu kepada apa yang dikandung dalam surat Al-Fatihah. Artinya di Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran karena Al-Fatihah itu mengandung seluruh isi Al-Quran ya. Jadi di dalam Al-Quran itu semuanya itu secara global terangkum di dalam Al-Fatihah itu. Jadi mulai permasalahan tauhid, masalah ibadah, masalah akhlak. Nah, nanti kita akan bahas mana sisi-sisi itu dari setiap ayat di Al-Fatihah. Mana sisi tauhidnya, sisi akhlak, sisi ibadah, bahkan sisi hari akhir ya. Kemudian sisi juga doa dan sebagainya ya. Jadi banyak yang itu. Kemudian ada juga sisi kisah, karena di Quran itu ada juga kisah-kisah. Nah,
Nanti juga di dalam Al-Quran itu juga mengandung sekilas tentang kisah. Ya, kisah. Jadi kita akan tahu di sisi mana, mungkin selama ini membaca mungkin sisi mana yang mengandung konteks tauhid, konteks ibadah, konteks akhlak, konteks keimanan pada hari akhir, konteks kisah, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ayat per ayat. Kalau tadi saya sebut paling minim itu 5 kali pertemuan, itu tapi ideal normal itu 7 kali sejumlah ayatnya, karena per ayat paling butuh 1 kali pertemuan. Tapi karena ada yang mirip ayat pertama dan ayat yang ketiga, ya. Di Bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahmanirrahim, itu terulang. Jadi mungkin pembahasannya tidak diulang. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi ini salah satu sisi penamaan. Kenapa dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran? Karena liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanathu. Karena kembalinya makna-makna Al-Quran seluruhnya itu kepada apa yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Jadi di Al-Fatihah itu mengandung seluruh makna-makna di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, wal Arab tusammi kulla jami'in amran aw qaddam li amrin idza kanat lahu tawabi tatba'uhu wa laha imamat jami' atau ummah. Jadi orang Arab itu biasa menamakan sesuatu yang perkara yang mencakup keseluruhan atau perkara yang dikedepankan itu atau perkara yang memiliki ikutan itu dengan umum, sebutan umat induk, ya. Artinya memang dari juga sisi bahasa penamaan umul kitab itu juga atau umum dalam konteks bahasa Arab itu juga sudah terbiasa digunakan untuk sesuatu yang mencakup berbagai perkara atau mencakup seluruh perkara atau sesuatu yang memang dikedepankan. Jadi penggunaan dalam istilah bahasa Arab. Tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala ini dari sisi penamaan surat Al-Fatihah. Nah berikutnya fadilah. Jadi ini baru kita tafsir, baru antar, ya. Jadi penamaan. Lalu berikutnya fadilah dari surah Al-Fatihah ini. Disebutkan di sini dalam hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadisnya cukup panjang. Jadi kemudian ini saya bacakan langsung poin pokoknya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau 'alimannaka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Ini mengkabari Rasulullah SAW katakan kepada Sa'id bin Ma'lah radhiyallahu anhu ketika beliau dipanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung, a'dhama suratin fil Qur'an, surat paling agung di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid." Sebelum kau keluar dari masjid. Nah kemudian ketika sahabat ini mau keluar dari masjid, beliau menangis pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innaka qulta law 'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an." Engkau tadi mengatakan mau mengajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, alhamdulillah rabbil alamin, hiya sab'ul matani wal Qur'anil 'azim." Jadi beliau menyebutkan alhamdulillah rabbil alamin, maksudnya surah Al-Fatihah. Itu yang disebut as-sab'ul matani dan Al-Quran Al-Azim. Ini sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini salah satu fadilahnya bahwasanya Al-Fatihah itu disebut sebagai a'dhamu suratin fil Quran.
Jadi surat paling agung di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi surat paling agung di dalam Al-Quran. Nanti ada juga a'dhamu ayatin di Al-Quran. Ya. Jadi ada ayat paling agung, yaitu nanti ayat kursi. Ya, kalau ukuran ayat itu ayat kursi. Kalau ukuran surat yang paling agung itu surat Al-Fatihah. Jadi tidak ada pertentangan ya. Karena disebut a'dhamu ayatin, ada a'dhamu suratin. Kalau surat Al-Fatihah itu adalah surat paling agung. Kalau ukurannya surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Kalau ukuran ayat, maka paling agung adalah ayat kursi. Ini salah satu keutamanya. Jadi surat paling agung atau paling istimewa. Kemudian juga istimewa yang lain disebutkan dalam hadis An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla Al-Quran wa yasab'il matani. Tidaklah Allah menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil itu seperti Al-Quran, yaitu surah Al-Matani atau surah Al-Fatihah itu. Jadi artinya surat ini memang spesial buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang seperti itu dalam kitab sebelumnya. Ini riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Kemudian fadilah yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam bab Fadail Al-Quran, ya, keutamaan Al-Quran dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, "Kunna fi masirin lana." Suatu ketika kami berada dalam perjalanan, pada sana, lalu kemudian kami singgah, disinggah suatu tempat. Baca jariyatun, maka datanglah seorang hamba saya atau ini utusan ya dari satu kaum yang disinggahi itu. Faqalat, maka dia berkata, "Inna sayyidal hayy salim wa inna nafarna ghaibun fahal minkum ra'in." Jadi si utusan ini menyampaikan sesungguhnya pemuka kaum mereka atau pimpinan mereka ini sedang sakit. Ya. Intinya beliau menyebutkan itu. Kemudian mereka bertanya pada para sahabat yang sedang singgah tadi, adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Raqib ini istilahnya meruqyah, mengobati lah ya. Jadi ketika sahabat sedang dalam perjalanan mampir satu kaum, tiba-tiba didatangi oleh orang hamba saya, lalu disampaikan bahwasanya pemuka kaum ini sedang sakit. Ditanya, adakah yang bisa meruqyah atau mengobati? Faqama ma'aha rajulun, maka tiba-tiba berdiri seseorang bersama utusan tadi. Ma kunna naqbaluhu biruqyah, di mana orang ini kita enggak mengetahui dia punya track record meruqyah gitu. Tapi dia berdiri, jadi orang ini. Jadi ketika ada ditanyakan tadi, tiba-tiba di antara sahabat tadi ada yang kemudian tiba-tiba berdiri dan menyanggupi, saya bisa gitu. Padahal sahabat yang lain nggak pernah melihat dia ini punya track record atau punya latar belakang mengobati. Pada heran. Ya. Maka faraqahu fabari'a. Nah, lalu dia pun meruqyahnya dan sembuh. Nah, ini kan heran lagi sahabat ini. Padahal nggak pernah tahu orang ini punya latar belakang itu pengobatan. Tapi kok dengan percaya dirinya dia ketika diminta meruqyah udah mau aja dan kok alhamdulillah sembuh begitu. Maka fa'amira lahu bi 30 syatin wa saqa
kemudian dihadiahi 30 ekor kambing, dan kita juga diberi minum susu. Ya, jadi dia jadi upah dari minum obat tadi. Gitu. Falamma raja'a qulna lahu, ketika kembali kita bertanya kepadanya. Ya, artinya sahabat ini ragu, orang ini pede amat. Ya. Padahal nggak pernah mengobati. Maka pada penasaran nanya, akunta raqis, apa akunta tuhsinu ruqyah, akunta tarqi. Apakah engkau bisa meruqyah atau memang engkau meruqyah? Ya, sahabat bertanya, emang engkau bisa meruqyah? Gitu ya, maksudnya begitu. Gampangnya. Faqala, dia jawab, lah, enggak, kaget. Sahabat tadi sudah kan, sebetulnya udah nggak yakin sama orang ini, tapi kok sembuh? Gitu. Maka penasaran ditanya, memang kau bisa meruqyah kan? Dia jawab lah, enggak. Gitu. Raqaitu illa bi ummil kitab. Aku tidaklah meruqyah kecuali dengan hanya membacakan ummul kitab. Maksudnya ibaratnya dia, aku ini nggak bisa meruqyah, cuma saya bacakan Fatihah saja. Jadi cuma saya bacakan Al-Fatihah. Qulna, sahabat mengatakan, kita mengatakan, la tuhditsu syai'an. Jangan mengada-ngada. Ini sahabat ketika dia dijawab, aku tadi cuma bacakan Fatihah. Sahabat juga kemudian tidak membenarkan salah rasul, jadi bahkan mengatakan jangan ngada-ngada. Gitu. Gampangnya itu dari mana tuntunan kayak begitu, gitu maksudnya. Dari mana cara seperti itu? Hatta nanti walas ala Rasulullah SAW, hingga kita datang dan bertanya pada Rasulullah SAW. Ini kan tadi udah dapat hadiah 30 ekor kambing, kemudian dia susu juga. Nah, ternyata dia cerita, aku tadi cuma bacakan Fatihah. Nah, sahabat yang lain protes, jangan ngada-ngada. Itu dari mana itu? Maka falamma qadimna al-Madinah, ketika kita sudah balik ke Madinah, Dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami sampaikan itu peristiwa dari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan pada Rasulullah SAW, ini tadi sahabat ini dia membacakan Al-Fatihah, ya, terus sembuh, begitu. Kemudian dikasih hadiah. Nah, ini sebenarnya ada beberapa poin hukum fikih di sini. Ya, ada beberapa poin hukum fikih. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau tidak menjelaskan apa hukumnya, ini benar apa salah. Bahkan beliau hanya mengatakan, wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Nah, dari mana kamu tahu itu ruqyah? Artinya pertanyaan ini bukan dalam rangka mengingkari, tapi pertanyaan dalam rangka membenarkan. Ya. Jadi dalam rangka membenarkan, menyatakan, dari mana tahu kamu? Ya Rasulullah, gampangnya terjemah banyak. Kok tahu? Gitu ya. Gampangnya begitu. Kok tahu? Apa buktinya bahwa itu pertanyaan bukan pengingkaran? Ya. Pertanyaan untuk membenarkan sebetulnya. Rasulullah menyatakan dia pesemu wadribu bisaham. Ya, jadi ketika dapat hadiah 30 ekor kambing, ya, maka Rasulullah SAW udah kasih aku bagian satu, ya, satu kambing. Artinya ini sebuah jawaban yang paling jelas dengan Rasulullah SAW meminta bagian satu ekor kambing. Jadi merupakan jawaban bahwasanya dilakukan sahabat tadi adalah sesuatu yang benar. Ya, jadi itu. Jadi meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi ruqyah ini bukan hanya sekedar konotasinya penyakit non fisik. Ini penyakit fisik tadi. Ya. Jadi bahwasanya ruqyah itu konteksnya bisa penyakit fisik dan non fisik. Kalau kita kan seringkali istilah ruqyah itu identik dengan non fisik, seperti orang kena sihir atau apa macam itu. Itu juga penyakit fisik, bisa juga demam, bisa gitu ya. Sakit apa fisik awalnya itu berlaku. Artinya sebelum kita ikhtiar yang lainnya juga dia berobat secara seperti biasanya,
kita juga berobat dengan surah Al-Fatihah juga bisa. Karena tadi di kaum ini sebetulnya penyakitnya fisik, ya, gitu. Itu dasar. Ini menjadi satu dasar hukum ya. Memang Al-Fatihah ini salah satu fadilahnya juga berguna untuk ruqyah. Walaupun secara umum Al-Quran secara umum disebut syifa ya. Sebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un lin-nasi. Surah Al-Isra. Kami turunkan Al-Quran dia sebagai pengobat. Penulisnya makna syifa sini juga berlaku umum ya, obat secara fisik maupun obat dalam makna majas, artinya obat hati ya, termasuk penyakit fisik. Tapi lebih spesifik, dalil secara spesifik itu Al-Fatihah. Kalau Al-Quran secara keseluruhan itu berlaku umum, tapi secara khusus berdasarkan hadis ini itu Al-Fatihah. Jadi makanya ini juga menjadi sesuatu yang dibenarkan seorang itu membaca Al-Fatihah atau orang yang sakit atau kita sendiri yang sakit. Kemudian istimewa hukum berikutnya, bolehnya seorang yang meruqyah itu menerima upah. Ya dari sini tadi. Jadi menerima upah. Jadi dapat 30 ekor kambing, maka Rasulullah SAW minta satu bagian. Ya, minta satu ekor. Yang terbuli bisa. Ya, jadi bagi aku satu bagian. Ya. Itu dengan Rasulullah SAW minta satu ekor kambing itu menjadi satu jawaban yang sangat jelas sebetulnya. Pertama tentang hukum meruqyah dengan Fatihah tadi. Berikutnya hukum menerima upah dari itu. Nah, jadi ketika seorang walaupun hanya dengan Fatihah, kalau secara apalagi dokter yang kemudian dengan cara medis dan sebagainya, jelas itu boleh. Ini dengan seseorang ketika mengobati dengan Al-Fatihah saja itu boleh menerima upah. Ya. Dan menerima upah. Ya. Itu. Jadi tadi dikasih upah, walaupun tadi tidak mensyaratkan itu, tidak meminta, tapi ketika dikasih boleh menerima. Saya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tentu saja secara fadilah ini ibarat senjata ini sudah ampuh lah. Ya. Al-Fatihah ini kalau sebagai obat, sebagai ruqyah juga, atau misalnya konotasinya seringkali identik dengan masalah-masalah gaib, ya, kaitannya dengan sihir, kesurupan dan sebagainya. Secara umum Al-Fatihah ini adalah senjata yang ampuh. Nah, sekali lagi tidak. Hanya saja senjata itu akan berfungsi dengan baik ketika dioperatori oleh orang yang mumpuni. Kembali begitu. Ya. Atau bahasa Jawanya itu the man behind the gun. Ya. Jadi senjatanya sudah bagus. Tapi boleh jadi pemegang senjata ini nggak mumpuni. Maka misalnya dibacakan berkali-kali nggak efek. Gitu ya. Jadi bukan senjatanya yang nggak ampuh. Senjata mah sudah ampuh. Ini. Hanya operatornya ini ampuh nggak? Memiliki keimanan yang kuat, akidah yang bagus, ini penting. Ya. Kalau ada satu cerita orang yang kesurupan dibacakan Fatihah, malah yang kesurupan lebih apa? Jadi apa dia? Kalau dibacakan salah sobat, saya apa? Gitu. Padahal yang meruqyah baca. Baru ketika ada orang lain yang lebih ampuh, namanya lebih mumpuni, dipegangannya udah berontak. Sebagaimana ada satu kisah di kalau saya Imam Abu Hanifah, itu suatu ketika sedang taklim begini, ya kayak begini, jadi dia sedang melakukan taklim pada jamaahnya, pada muridnya. Tiba-tiba ada orang datang, melaporkan ada orang kesurupan, ya, ada orang kesurupan. Lalu kemudian karena beliau lagi sibuk nih, lagi pengajian, sama beliau udah bawa aja sandal saya, ya, disuruh bawa sandalnya. Itu kemudian
disuruh memukulkan ke orang tadi yang kesurupan itu. Lagi sibuk nih, bisa. Nah ternyata ketika datang belum dipukul, jinnya udah kabur, udah pergi, udah sadar nih orang. Nah kemudian akhirnya sandal ini disimpan, dibalikin, disimpan. Nah tidak lama kemudian Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, sandalnya masih disimpan. Nah ternyata yang kemarin kesurupan lagi, ya. Kesurupan lagi nih orang. Lalu kemudian akhirnya ingat kemarin disimpan sandalnya Abu Hanifah ini. Nah, kan kemarin belum dipukul aja udah kabur. Kemudian diambil sandal itu, ternyata dipukul berkali-kali nggak kabur, nggak ngefek. Jadi ditanya, loh kemarin belum dipukul aja udah takut. Nah sekarang udah dipukul berkali-kali nggak takut. Kata jadi si jinnya ini yang melalui orang yang kesurupan ini sampaikan, loh saya ini nggak takut sama sandalnya, tapi saya takut sama yang punya sandal. Sekarang orang udah meninggal. Ya. Yang ini yang saya katakan tadi, the man behind the gun. Jadi orang di balik senjata itu yang penting. Ya. Senjatanya udah ampuh Al-Fatihah. Dari sahabat tadi, yang seorang sahabat, dia sebetulnya nggak punya tenaga kepruk ya. Tapi dibacakan Fatihah dengan izin Allah, sudah yang dapat hadiah tadi. Nah, jadi ini yang perlu dipahami ya. Jadi sekali lagi, ya supaya kita nggak kemudian salah persepsi ketika aku udah baca berkali-kali kok masih begini ya. Jadi ini juga penting operator dari senjata ini. Dan jemaah Allah Subhanahu wa taala ini di antara fadilahnya juga. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ini sebetulnya sudah sangat populer disebutkan oleh riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man shalla salatan, siapa yang salat satu salat lam yaqra fiha, di mana dia tidak membaca di dalamnya ummul Quran yaitu Al-Fatihah, fa ya khudajun salatan, maka itu cacat ya. Ghairu tamam, atau tidak maka dia tidak sempurna. Ada juga hadis yang lain sebutlah salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab dan sebagainya, banyak redaksinya yang menunjukkan memang surah Al-Fatihah ini adalah rukun ya, dari sholat ya. Hanya saja perlu dipahami, ini banyak hadis yang lain tentang itu ya, salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada juga redaksi lain, la tujizu shalah la yaqra fiha bi ummil Quran dan sebagainya ya. Hanya saja ini jelas mutlak berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian ya, sholat munfarid itu jelas itu mutlak berlaku setiap rakaat itu. Walaupun ada khilaf di sini juga, ada yang menyebut disebutkan innama tajibu qira'atuha fi mu'dhamir rakaat. Ada yang menyebut bahwasanya yang wajib itu setidaknya dia dibaca di mayoritas rakaatnya, jadi harus setiap rakaat. Ada juga pendapat ahli Basrah yang disebutkan innama tajibu qira'atuha fi raka'ah wahidah min as-shalawat. Jadi sebenarnya yang wajib itu minimal dia dibaca dalam satu rakaat. Ada juga yang kemudian mewajibkan setiap rakaat. Intinya ini secara umum tadi kalau seorang imam atau munfarid ya, ini menjadi ketentuan mutlak membaca Al-Fatihah ya, dalam setiap rakaat sholat. Nah kemudian kalau makmum, nah ini beda lagi hukumnya ya. Jadi sekali lagi, karena seringkali orang tidak membedakan antara kondisi sholat sendiri maupun berjamaah, karena sholat berjamaah itu spesial ya. Jadi memang dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu yang jelas berlaku mutlak untuk munfarid atau seorang imam. Adapun makmum
Dijelaskan oleh Ibnu Katsir di sini, hal tajibu qiraatul Fatihati 'alal ma'mum? Apakah wajib membaca Al-Fatihah buat makmum, yang atas makmum? Disebut ini fihi salah satu aqwalin lil ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Ahaduha, yang pertama, annahu tajibu alaihi qira'atuha kama tajibu ala imamihi li umum al-ahadits al-mutaqaddimah. Bahwasannya makmum itu juga wajib membacanya. Membaca Al-Fatihah itu sebagaimana imam juga membacanya berdasarkan keumuman hadis yang sudah disebut sebelumnya. Jadi pendapat pertama menyebutkan demikian. Jadi berdasarkan keumuman hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua disebut la tajibu 'alal ma'mum qira'atun bil kulliyah lal Fatihah wala ghairiha wala fi shalah al-jahriyah wala fi sirriyah. Pendapat yang kedua, tidak wajib bagi makmum membacanya dan membaca Al-Fatihah ini secara keseluruhan, baik itu Al-Fatihah ataupun bacaan lainnya. Jadi bacaan lainnya seperti bacaan rukuk, sujud dan sebagainya, baik di salat jahriyah maupun sirriyah. Salat jahriyah itu yang dibaca jahar seperti maghrib, isya, subuh, ya. Sirriyah yang zuhur, asar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu juga bacaan dia. Nah, hanya saja di sini disebutkan di sini walakin fi isnadi dha'af, akan tapi sanadnya dhaif. Ya. Tapi ada juga yang kemudian menjadikan ini hujjah, ya. Dalil tentang bahwasannya secara mutlak makmum tidak berkewajiban membaca Al-Fatihah maupun yang lainnya. Dan saja tadi ini baik, sehingga kemudian ulama yang lain tidak berpendapat dengan hadis ini. Itu hujjah. Yang ketiga, perkataan yang ketiga, annahu tajibul qira'atu 'ala al-ma'mum fi sirriyah lima taqaddam. Bahwasannya wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam salat sirriyah. Di salat yang sirriyah itu zuhur, asar, ya. Itu maka makmum tetap baca Al-Fatihah. Wala yajibu dzalika fil jahriyah, dan tidak wajib membacanya dalam salat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh. Lima thabata fi sahih Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Faida kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu, dan apabila imam membaca maka diamlah. Ya. Jadi ada lafaz wa idza qara'a fa'ansitu, itulah yang menjadikan bahwasanya kalau di salat jahriyah yang wajib bagi makmum itu mendengarkan. Nah, jadi tidak membaca. Ini pendapat ketiga. Jadi wajib saat salat sirriyah, tapi tidak wajib membaca Al-Fatihah ketika salat jahriyah. Bahkan kalau imam sedang membaca, maka anjurannya adalah mendengarkan. Ini juga sebagaimana firman Allah,
Dalam surah Al-A'raf, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah dan diamlah. Dirasanya. Namun secara umum kalau kita lihat tentang pembahasan fikih sholat berjamaah, sederhananya kalau seorang makmum itu telat masbuk, gitu, lalu dia mendapati imam itu sudah rukuk, lalu dia langsung makmum itu takbiratul ihram langsung rukuk, itu sudah dinyatakan dapat 1 rakaat, padahal dia nggak baca apapun, baik itu sholat jahriyah maupun sirriyah, ya. Jadi itu artinya secara umum ini memang sholat berjamaah memiliki hukum secara khusus, ya. Jadi maka kalau saya cenderung ke yang ketiga di sirriyah, ya, diwajibkan membaca, ya, jika memungkinkan. Tapi kalau misalnya tadi datang udah rukuk tidak baca Fatihah pun sudah dapat 1 rakaat. Nah kalau jahriyah itu memang berdasarkan pendapat ketiga ini, ya bagusnya menyimak, bukan malah saingan sama imam. Misalnya ada yang justru merasa terganggu dengan bacaan imam duanya, ya. Jadi apalagi dia belakang imam, dia mau ingin baca Fatihah sendiri. Artinya kalau imam baca, biasanya dia membaca setelah imam baca Fatihah, ketika membaca surat, nah dia merasa dengan bacaan imam pun dia nggak konsen, akhirnya dia bacaannya juga dikencengin juga, agak kenceng, ini saingan sama imam, ini nggak bagus. Ya, tapi kalau dia cenderung kalau sholat jahriyah itu menyimak, ya. Termasuk ketika membaca surah. Nah seringkali pertanyaannya kan, kalau surahnya kita nggak tahu itu kan kita ntar kalau dengerin doang bisa ngelamun. Lah itulah kita perlu belajar menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Karena kita ini nggak biasa jadi pendengar yang baik. Masalahnya makanya nyimak bacaan itu ngelamun bawaannya. Nah ini perlu. Bahkan kalau di dalam riwayat sahabat itu kalau sedang dibacakan ayat Al-Quran, terutama yang dibacakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang bacanya sangat bagus, ya, itu mereka itu seperti ada burung yang sedang bertengger di kepalanya, yang khususnya menyimak, ya. Nah setelah pentingnya kita ini belajar menjadi pendengar yang baik, karena perintahnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ya. Ini penting. Sekali lagi, kalau di Syria ya memang jika memungkinkan tetap kita baca. Ya. Jadi ketika tadi terlambat, ya dapat rukuk itu sudah dinyatakan dapat 1 rakaat walaupun tidak baca apa-apa. Ya. Jadi memang, jadi kalau kita lihat sholat berjamaah ini memang memiliki hukum secara khusus. Inilah salah satu istimewanya berjamaah. Ya. Bersolat berjamaah. Karena kalau sendirian itu semuanya tanggung sendiri. Kalau jamaah kan tadi kelewat pun masih dapat. Ya asal jangan disengaja. Dia sengaja karena rukuk aja dapat, nungguin rukuk aja. Gitu kan? Jadi nungguin rukuk mau ikut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Termasuk tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Innama ju'ala al-imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila bertakbir maka takbirlah. Ya, artinya ini disebut mutaba'ah. Jadi yang ideal dalam sholat itu mengikuti imam itu adalah mutaba'ah, ya. Dan ada beberapa aktivitas ada yang muwafaqah itu bareng, itu tidak ideal. Jadi barengi imam, bareng itu muwafaqah. Ada juga musabaqah, ini lebih tidak ideal lagi. Dahului imam. Ya. Jadi duluin. Imam belum gerak, dia udah gerak. Gitu. Imam baru udah amin. Ini pesan anak oleh baru udah amin. Belum sampai lim. Gitu. Kemudian ada juga yang tidak ideal juga. Ini
Mukhalafah itu ketinggalan. Ya, ketinggalan. Jadi biasanya kalau saat sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, ya, imam sudah duduk dia nggak bangun. Ini nggak ideal. Perintahnya fa idza kabbara fakabbiru. Nah itu yang ideal itu mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya ketika imam sudah Allahu Akbar, baru kita gerak. Itu mengiringi namanya. Baru ini nggak ideal, mendahului sangat tidak bagus. Ya. Kemudian terlambat dari imam juga tidak ideal. Dan mukhalafah. Jadi yang sering terjadi itu ketika sujud terakhir sebelum tahiyat. Ya. Jadi imam udah duduk, maksudnya dia ingin ulama sujud. Nah, ini tapi ketinggalan dulu. Ini nggak boleh, ini dia. Oke lah kalau sholat sendiri silakan. Masalah ini berjamaah, perintahnya mutaba'ah, mengiringi imam. Imam Allahu Akbar, ya. Jadi patokannya yang selalu simpel tadi, kalau sudah bunyi baru gerak langsung. Tapi kalau baru Allah yang gerak dulu. Terutama kalau bangkit dari rakaat pertama ke kedua, ini biasanya nggak sabar. Nah, kalau imam sudah Allah sudah tunggu sampai bunyi baru gerak. Ya, itu baru namanya mutaba'ah. Biasanya kan Allah sudah pada ini nunggu sampai berbunyi bar. Ketika sami Allahu liman hamidah sampai bunyi dah, itu baru gerak. Sekali lagi, barangi kaidah namun muwafaqah, mendahului sangat tidak bagus, juga ketinggalan juga tidak ideal. Ya. Ini yang penting dari hadis Rasul tadi, fa idza kabbara fakabbir. Termasuk dari pemahaman ini penting ya dalam kita mensikapi sholat tadi, ya, bahwasanya ketika kita berjamaah, walaupun bacaan kita ini belum selesai, ya, maka yang kondisi saat itu tetap mengikuti imam, bukan menyelesaikan bacaan kita. Itu penting. Seringkali tertinggal itu kadang juga karena ingin menyelesaikan bacaannya sendiri. Ya, inilah sekali lagi salah satu kekhususan dalam berjamaah. Kita tetap berusaha membaca dengan baik, tetapi ketika ternyata imam sudah gerak, ruku atau bangkit dari sujud dan sebagainya, tetap ikut. Itu yang ideal. Ya. Termasuk membaca Al-Fatihah ini. Ya, bacaan Al-Fatihah dan surat dalam sholat, baik jahriyah maupun sirriyah, itu tetap harus dibaca dengan tertib. Ya. Jadi bukan kalau jahriyah bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, jahriyah. Gini yang sirriyah, Bismillahirrahmanirrahim. Tetap karena itu termasuk tetap dalam istilah tilawah. Ya. Bacaan dalam sholat Al-Fatihah maupun surat itu masuk kategori yang dinamakan tilawah. Tilawah itu memiliki ketentuan secara khusus. Ya. Hukum bacaannya sendiri. Jadi walaupun sirriyah, nggak boleh kita baca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang itu nggak boleh. Tetap kalau sirriyah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita begitu walaupun pelan, walaupun tanpa suara. Karena itu masuk kategori tilawah. Ya. Jadi itu. Termasuk tadi kalau kita terlambat nih, ya, salat sirriyah, kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sampai situ ternyata memang udah rukuk. Ya udah ikut rukuk aja, nggak perlu dikebut. Habis Alhamdulillahirabbil alamin, pas imam Allahu Akbar, Aman-aman kemudian ikut. Jadi tetap lebih bagus tetap kita mengikuti imam. Jadi ini yang menurut kami tentang tilawah itu dalam sholat, baik jahriyah maupun sirriyah, dia harus dibaca dengan tartil. Berbeda dengan bacaan-bacaan sholat yang lain seperti rukuk, sujud, memang bukan bacaan Quran, sehingga tidak ada ketentuan lagi. Ya, asal
kita mengucapkan lafadznya benar, subhanallahil azim atau misalnya rabbana lakal hamdu enggak pakai tajwid. Ya. Memang enggak ada ketentuan. Gitu. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah sholat itu masuk kategori tilawah. Jadi kategori bacaan Al-Quran dalam sholat itu masuk kategori tilawah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahasa kita baru ke tadi nama, kemudian fadilah, kemudian sedikit hukum fikih ya dalam sholat.